Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya coba terangkan tentang aplikasi matematika yang digunakan oleh seorang yang berprofesi dokter. Nah, di sini kita tahu nantinya bahwa dokter juga memerlukan ilmu matematika dalam mengobati seorang pasien. Nah, sekarang agar kita tahu apa saja materi yang dipelajari di SMA yang dipakai atau digunakan oleh seorang dokter, bisa kita langsung ke contoh kasus. Ya, di sini contoh kasusnya adalah seorang dokter memberikan obat digoksin, kepada seorang pasien yang berpenyakit jantung. Ya, jadi digoksin itu digunakan untuk mengobati penyakit jantung. Dokter ingin menentukan sejumlah obat sehingga digoksin dalam darah seorang pasien selalu berada di atas tingkat efektif dan tidak melebihi tingkat aman. Nah, ini tergantung ke siapa pasiennya. Jadi bervariasi pada tiap pasien, sehingga dosis digoksin pun akibatnya juga tergantung ke hasil pemeriksaan pasien tersebut sebelum diberi obat oleh dokter. Nah, jadi digoksin diberikan dokter harus diperkirakan oleh dokter berapa dosis digoksin diberikan kepada seorang pasien yang berpenyakit jantung. Nah, digoksin itu harus sudah dikatakan tadi harus berada di atas tingkat efektif. Artinya apa? Efektif mengobati penyakit jantung pasien. Sedangkan dia juga mesti tidak melebihi tingkat aman. Jadi artinya kalau melebihi tingkat aman berarti sudah memberikan efek yang lain kepada si pasien berpenyakit jantung. Nah, berikut diberikan tabel yang menunjukkan sejumlah digoksin yang tersisa dalam aliran darah seorang pasien selama seminggu. Jadi dokter memberikan di awal itu dosis awalnya 0,5 ya miligram. Nah, itu N itu adalah hari ya. Jadi ada 8 hari datanya. Kemudian AN itu jumlah digoksin di aliran darah pasien di awal yang hari awal dokter memberikan dosis berarti 0,5 mg mg satuannya. Nah, kemudian dicatat pada hari berikutnya, hari ke-1, satu hari setelah itu, maka digoksin berkurang di aliran darah pasien 0,345. Pada hari selanjutnya berkurang lagi 0,238 sampai hari ke-8. Nah, itu data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap seorang pasien berpenyakit jantung. Jadi itu adalah banyaknya digoksin yang masih tersisa di dalam aliran darah seorang pasien selama seminggu. Nah, kemudian delta AN itu adalah tadi AN adalah jumlah digoksin dalam aliran darah pada hari ke-N, sedangkan delta AN itu adalah selisih antara perharinya, selisih jumlah digoksin di setiap harinya. Jadi 0,345 dikurang 0,5, jadi min 0,155. Jadi seperti itu cara mencari delta AN-nya. Jadi artinya delta AN itu perubahan digoksin dalam satu hari. Jadi dari awal 0 itu adalah baru saat diberikan pasien dosis digoksin di awal waktu dia berobat pertama, dan kemudian 1 hari kemudian itu 1 pada hari pertama setelah diberikan digoksin. Nah, jadi delta AN itu adalah selisih atau perubahan jumlah digoksin setelah 1 periode waktu. Jadi periode waktu ini adalah 1 hari.
ya, 0 ke 1, 1 ke 2, jadi ya. Nah, D1 ke 2 itu adalah perubahannya adalah negatif 0,107. Nah, seperti itu. Terus itu data yang diperoleh penurunan jumlah dioksin dalam aliran darah seorang pasien berpenyakit jantung. Nah, selanjutnya untuk melihat ya, pola dari perubahan jumlah aliran darah jumlah dioksin dalam aliran darah seorang pasien tersebut, maka data pada tabel tersebut diplot. Nah, nampak di situ ya, itu adalah plot dari antara perubahan dioksin ya per satu periode waktu, periode waktunya hari, per satu hari, yaitu data AN melawan AN. AN adalah jumlah dioksin dalam aliran darah pada hari ke N. Nah, karena kita mau melihat perubahan ya, jumlah dioksin di aliran darah, karena kita ingin memperkirakan sampai berapa lama dosis yang diberikan di awal 0,5 itu bertahan berapa lama di tubuh si pasien. Jadi maka dilihatlah perubahannya ya, perubahan dari jumlah dioksin selama seminggu. Nah, kemudian hasil di tabel tadi, hasil perhitungan data yang kita peroleh dari seorang pasien tersebut kita plot. Nah, nampak di situ bahwa seolah-olah data itu seperti garis lurus yang melewati titik asal. Nah, karena berupa garis lurus yang melewati titik asal, berarti data tersebut secara matematik dikatakan sebanding atau berlaku berlaku proporsionalitas ya. Nah, asumsi proporsionalitas yang berlaku pada data tersebut ya menunjukkan bahwa kita mesti mencari konstanta proporsionalitasnya. Nah, karena dia berupa garis lurus yang melewati titik asal, maka bentuk dari atau bentuk model matematikanya adalah, atau bentuk persamaan matematikanya adalah Y sama dengan KX karena dia berupa garis lurus. Jadi secara umum model matematika adalah Y sama dengan AX tambah B. Nah, karena di sini melewati titik 00, maka cukup dengan Y sama dengan AX. Nah, atau Y sama dengan KX. Nah, K itu adalah konstanta proporsionalitasnya. Jadi bisa kita cari dengan mengambil dua sembarang titik yang ada pada tabel, yaitu Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Maka diperolehlah min 0,31. Nah, setelah itu kita substitusikan ke fungsi perubahan ya, perubahan dari fungsi linear, perubahan dari dioksin tadi. Jadi delta AN sama dengan min 0,31 AN. Jadi yang menjadi Y di situ bisa dilihat di gambar, di plot di grafik. Yang menjadi Y itu adalah delta AN, perubahannya sama dengan konstanta kali X. Nah, yang menjadi X di situ adalah jumlah dioksin. Jadi makanya delta AN sama dengan min 0,31 AN. Akibatnya delta AN itu adalah perubahan, tadi sudah dikatakan bahwa delta AN itu adalah perubahan satu periode waktu. Jadi berarti AN tambah 1 dikurang AN sama dengan min 0,31 AN. Akibatnya AN tambah 1 sama dengan 0,69 AN. Nah, itulah model atau persamaan matematikanya. Jadi kita boleh juga menulis Y sama dengan 0,69 X. Nah, seperti itu.